Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari dan membaca sebuah kitab, yaitu Syarah Kailani berkenaan dengan ilmu sharaf. Yang pertama kita baca bagian luarnya, kemudian insyaallah kita baca bagian dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam, ketahuilah olehmu, inna tasrifa fil lughati at-taghyiru, bahwa tasrif pada logat itu perubahan. Jadi setiap perubahan itu dinamakan dengan tasrif. Wa fis sinaati, dan tasrif pada sina'ah. Sina'ah ini yang dimaksud menurut istilah. Wa fis sinaati tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Dan tasrif pada sina'ah menurut istilah itu perubahan asal yang satu ila amsilatin mukhtalifatin, kepada contoh yang berbeda, lima'anin maksudatin, kepada makna yang dimaksud. La tahsulu illa biha, tidaklah hasil makna yang dimaksud illa, kecuali biha, dengan contoh-contoh yang berbeda. Jadi yang dimaksud dengan tasrif menurut istilah perubahan kalimat dasar kepada contoh yang berbeda-beda. Apa tujuan perubahan itu? Karena makna-makna yang dimaksud, artinya untuk mendapatkan suatu makna. Contohnya darbun, pukulan. Ketika kita ingin memperoleh makna telah memukul, maka perubahan itu menjadi daraba. Dari darbun menjadi daraba, telah memukul. Atau kita ingin memaknakan suatu kalimat menunjukkan zaman sekarang atau akan datang, maka berubah yadribu, akan memukul atau sedang memukul. La tahsulu illa biha, tidaklah hasil makna yang dimaksud kecuali dengan contoh yang berbeda-beda. Summal fi'lu imma thulathiyun wa imma ruba'iyun. Kemudian fi'il ada kala thulasi, terdiri dari 3 huruf, wa imma ruba'iyu, dan ada kala terdiri dari 4 huruf. Lalu kita coba membaca bagian dalamnya. Qala Syekhul Imamul Alimu Al-Alamatu Al-Ustazu Abul Hasani Ali bin Hishamin Al-Qailaniyu Asy-Syafi'iyu fasahullahu lahu fi qabrihi. Berkata Syekh, lagi seorang imam, lagi seorang yang alim, lagi seorang yang al-alamah, banyak ilmu, Al-Ustaz Abu Hasan, namanya Ali bin Hisham Al-Qailani. Qailani ini merupakan nama tempat. Asy-Syafi'iyu, beliau bermadzhab Syafi'i. Fasahullahu lahu fi qabri, semoga melapangkan Allah lahu, baginya Syekh, fi qabri, dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. I'lam, ketahuilah olehmu, ayyuhal muta'allimu, wahai para pelajar, anna tasrifa atau inna tasrifa ay hadzal lafzi maknahu fil lughati ay lughatil arabi at-taghyiru, bahwa perubahan, bahwa tasrif
artinya ini lafaz. Maknanya tasrif pada logat, maksudnya logat Arab, taghyiru itu perubahan. Jadi tasrif menurut logat tentunya adalah menurut logat orang Arab, bahasa Arab, itu maknanya tasrif, ta'yir, perubahan, mutlakan secara mutlak. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wa tasrifur riyahi ay taghyiruha min halin ila halin wa min jihatin ila jihatin, perubahannya angin dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Jadi perubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, itu dinamakan dengan tasrif menurut logat. Wa ma'nahu fi sina'ati ay fi istilahi arbabi hadzal fanni tahwilul aslil wahidi, dan bermula maknanya tasrif pada sina'ah, maksudnya sina'ah fi istilahi arbabi hadzal fanni, pada istilah orang yang memiliki ini pelajaran. Tentunya yang memiliki pelajaran ini adalah ulama saraf. Jadi tasrif menurut ulama saraf adalah tahwilul asil wahidi, merubah asal yang satu, ay taghyiruhu, artinya tahwil itu merubah asal yang satu. Lalu apa itu asal yang satu? Wal aslul wahidu wal masdaru inda ulama il basrati alal mu'tamadi. Asal yang satu adalah masdar di sisi ulama Basrah, alal mu'tamadi, di atas pendapat yang mu'tamad. Wal fi'lul madi inda ulama il kufati, dan asal yang satu itu adalah fi'il madi di sisi ulama Kufah. Jadi kalimat dasar itu terjadi kontradiksi di antara ulama. Ada yang berpendapat bahwa asal yang satu itu adalah masdar. Ini pendapat dari ulama Basrah. Bahkan ulama Basrah sendiri itu berbeda pendapat, tapi pendapat yang mu'tamad adalah masdar. Dan ada pula yang berpendapat fi'il madi menurut ulama Kufah. Jadi perubahan asal yang satu ila amsilatin mukhtalifatin, kepada contoh yang berbeda-beda. Wahya, dan dianya contoh yang berbeda-beda, al-madi, fi'il madi, wal mudhari'u, wal amru, wal nahyu, wal nafyu, wal juhdu, wa ismul fa'ili, wa ismul maf'uli, wa ismul zamani, wa ismul makani, wa ismul alati, wal marratu, wan nu'u. Dan dianya contoh yang berbeda, fi'il madi, mudhari, amar, nahi, nafi, juhud, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, dan masdar marrah dan nu'. Kenapa berbeda? Kenapa perubahan itu kepada contoh yang berbeda? Lima'anin, karena makna ai, maksudnya at-tahwilul madhkuru, bermula merubah sesuatu yang disebutkan, li ajali husuli ma'anin, untuk memperoleh makna, maksudatin, yang dimaksud, min hadhil amsilatil mukhtalifati, dari ini contoh yang berbeda-beda. Artinya apa? Bahwasanya masdar menurut istilah itu merubah kalimat dasar kepada contoh yang berbeda-beda. Tujuannya itu adalah untuk memperoleh makna, karena di dalam bahasa Arab setiap perubahannya itu berbeda maknanya. Kita contohkan darbun. Darbun adalah masdar, maka maknanya pukulan. Lalu ketika kita rubah menjadi daraba fi'il madi, maka maknanya juga ikut berubah
menjadi telah memukul, masanya sudah lewat. Sedangkan ketika kita butuh kepada makna akan memukul atau sedang memukul, maka kalimatnya harus dirubah menjadi fi'il mudhari' yadribu. Atau kita ingin memaknakan dengan orang yang memukul, maka dirubahlah dia menjadi isim fa'il fa'ilun, menjadi dharibun. La tahsulu, tidaklah hasil, ay hadhil ma'ani, maksudnya ini makna, al maksudati yang dimaksud, illa biha, kecuali biha dengannya, maksudnya bitilkal amsilatil mukhtalifati, dengan demikian contoh yang berbeda-beda. Wabil jumlati darbi, dan dengan jumlah darbi, huwa dan dianya ad-darbi itu al aslul wahidu, asal yang satu. Fatakayyiruhu, maka merubah kata ad-darbu ila daraba kepada daraba, wa yadrubu dan yadribu dan idrib, wa ghairiha dan selainnya barang yang disebutkan, minal amsilati, minat dari contoh, dari beberapa contoh. At-tahsilul ma'ani, itu memperdapat beberapa makna, al-maqsudatu yang dimaksud, minha darinya contoh. Huwa dan dianya perubahan itu at-ta'rifu, at-tasrifu lughatan wa istilahan, merupakan definisi pada lughat, merupakan definisi tasrif pada lughat dan istilah. Summa, kemudian, ay ba'da, artinya setelah, an arafta lughatat tasrifi lughatan wastilahan, bahwa mengenal engkau, bahwa sesudah engkau mengenal akan lafaz tasrif pada lughat dan istilah. Al fi'lu, bermula fi'il, imma thulathiyun, ada kala sulasi, wa imma ruba'iyun, dan ada kala fi'il itu rubai. Jadi fi'il itu ada dua, ada sulasi, yaitu fi'il yang tersusun dari 3 huruf, huruf asalnya 3, dan ada kala fi'il itu tersusun dari rubai, yaitu fi'il yang asal hurufnya itu 4. Lalu apa yang dikatakan dengan fi'il? Al-fi'lu mutlaqan, fi'il secara mutlak, wa huwa kalimatun dalat ala ma'nan bi nafsiha muqtarinan bi ahadil azminati salasati allati yal madi wal halu wal istiqbalu. Dan dianya fi'il itu satu kalimat yang menunjukkan di atas makna dengan dirinya kalimat. Artinya fi'il itu menunjukkan makna terhadap dirinya, dia tidak butuh kepada kalimat yang lain untuk mendirikan sebuah makna. Muqtarinan, hal keadaan makna itu mempersertakan bi ahadil azminati salasati, dengan salah satu zaman yang 3. Jadi fi'il itu mengandung zaman 3. Mana zaman itu? Allati yal madi wal halu wal istiqbalu, yang dianya zaman yang 3, madi telah berlalu, wal halu zaman sekarang, wal istiqbalu dan zaman yang akan datang. Al fi'lu imma thulathiyyu, fi'il itu ada kala thulasi. Apa yang dimaksud dengan fi'il thulasi? Wa huwa alladhi yakunu usulu hurufihi salasatan, yang ada asal hurufnya fi'il thulasi salasatan, 3 huruf. Kadaraba, seperti daraba. Wa imma ruba'iyun, dan ada kala fi'il ruba'i. Wa huwa alladhi yakunu jauharu hurufihi arba'atan, yang ada bentuk hurufnya fi'il ruba'i itu arba'atan, 4 huruf. Kadahraja, seperti dahraja. Jadi fi'il hanya terbagi menjadi 2, ada kalanya sulasi bahwasanya dimaksud dengan fi'il sulasi
adalah fi'il yang terdiri huruf asalnya itu 3. Yang kedua ada fi'il rubai. Fi'il rubai itu yang asalnya hurufnya itu adalah 4. Artinya fi'il tidak ada yang kurang dari 3 huruf, yang paling banyaknya hanya sampai kepada 4 huruf. Kadah raja seperti dah raja, yakni maksudnya pengarang anna usula hurufil fi'li munhasiratun fi hadaini li qismaini alladzina bainahuma infisalun haqiqiyun, bahwa asal huruf fi'il itu tersimpan pada dua pembagian ini, yang mana dua pembagian ini alladzina bainahuma, yang antara keduanya yaitu fi'il sulasi dan fi'il rubai, infisalun haqiqiyun, terpisah secara yang hakiki, terpisah yang hakiki. Artinya 3 huruf tidak terbentuk dari 4, 4 tidak terbentuk dari yang 3. Fala takunu usulu hurufihi aqalla min salasatin wala aktsara min arba'atin, maka tidak ada asal hurufnya fi'il kurang dari 3 huruf, wala aktsara, dan tidak ada lebih dari 4 huruf. Jadi fi'il itu tidak ada yang kurang dari 3 huruf dan tidak ada pula yang lebih dari 3 huruf. Apalah tuh liburan apa sudah sih? Kullu dzalika, bermula tiap demikian, yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan fi'il yang terdiri dari 4 huruf, bisyahadati tatabu'i, dengan menyaksikan tatabu' mengikut dari tatabu' atau penelitian dari orang Arab, wal istiqra'i kalamil arabi, dan penelitian kalam Arab. Wallahu a'lam bishawab.